10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Halo teman-teman semua, kita bersyukur karena kalau kita ingat-ingat gitu ya, kita mengalami pergumulan di dalam kehidupan kita bersyukur karena kita punya Tuhan yang selalu hadir bersama dengan kita. Dan teman-teman jangan lupa minggu ini kita sudah bisa mulai onsite ibadah gitu ya. Sekali lagi ini adalah sebuah kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Kita boleh beribadah, mari pergunakan waktu yang ada ini karena kita tidak pernah tahu apalagi yang akan terjadi, tapi mari ketika kita punya kesempatan ini, mari kita datang, mari kita beribadah, mari kita menyembah Tuhan kita, Tuhan yang hidup. Mari teman-teman, jangan lupa untuk daftarkan diri teman-teman, kemudian teman-teman hadir di ibadah komisi remaja di basement. Sekali lagi ya teman-teman, bukan di lantai 2, kecuali teman-teman mau datang untuk latihan Fidelis di 845 sampai 945. Dan setelah itu mari kita akan beribadah bersama di basement gitu ya, di basement. Mari teman-teman siapkan diri teman-teman, daftarkan diri teman-teman dan mari kita memuji, menyembah dan terus bertumbuh dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan. Teman-teman jangan lupa untuk datang dan juga sama-sama beribadah menyembah Tuhan yang hidup. Yuk teman-teman mari kita sekali lagi menyiapkan hati kita masuk di dalam saat teduh. Halo semuanya, kembali lagi di Be With You.
Di kesempatan kali ini kita akan mengangkat satu buah tema yang berjudul It is the Lord. Dan ketika gue mempersiapkan worship plan untuk tema kali ini, gue teringat akan satu buah film. Film itu berjudul Transformer The Last Night. Dan gue yakin teman-teman semua tahu film ini. Dalam film ini terdapat satu kalimat yang gue selalu ingat ketika gue menonton film ini, dan kalimat itu berbunyi seperti ini. Without sacrifice, there can be no victory. Tanpa adanya pengorbanan, tidak akan ada kemenangan. Teman-teman, bukankah kita juga mempunyai sosok? Sosok yang sebenarnya dia punya pilihan untuk tidak mengorbankan nyawanya. Toh, dia tidak akan mengalami kekalahan. Melainkan kita semua yang akan kalah. Tetapi dia tetap memilih untuk meng-sacrifice dirinya di atas kayu salib. Supaya kita manusia berdosa memiliki kesempatan untuk menang dan selamat atas dosa. Dan sosok itu adalah Tuhan kita. It is the Lord, Tuhan Yesus Kristus. Mari teman-teman, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan lebih lanjut, kita angkat satu buah pujian, More Than Enough. Seperti lirik lagu ini berkata, Our life in your hands, you're in control. Tuhan telah menyerahkan dirinya dengan mati di atas kayu salib demi kita. Maka kita juga menyerahkan hidup kita untuk Tuhan pegang kendali. When the mountains fall. When the mountains fall and the sea turns rough, but my word stands strong, says the Lord. When the road gets tough, filled with broken heart, but my love won't fail, says the Lord. Your love is powerful. Your love is powerful. Knees shall bow. Your love is mighty. The earth will shake. Your grace abounds in us. You're more than enough for me. Jesus, you're able to break every chains. Our life in your hands. You're in control. Grace overflows in us. You're more than enough for me. Mari teman-teman kita nyanyikan lagu ini dari awal. When the mountains fall. When the mountains fall and the sea
tengah suara kita nyanyikan lagu ini. There is none like you. There is none like you. No one else can touch my heart like you do. And I could search for all eternity, Lord, and find there is none like you. Tanpa musik teman-teman, mari kita ulang lagi. There is none like you. Yes, yes God. No one else can touch my heart like you do. And I could search for all eternity, Lord, and find there is none like you. Tuhan, kami mengucap syukur karena Engkau adalah Tuhan yang baik, Tuhan yang mendengar seru doa kami, Tuhan yang peduli dengan kerapuhan hidup kami, Tuhan yang tidak pernah membiarkan diri kami berjalan sendiri, dan Tuhan adalah Tuhan yang mau menjadi penyelamat, juru selamat kami, orang-orang yang berdosa. Terima kasih Tuhan karena kasih-Mu tidak pernah membuang hidup kami. Terima kasih Tuhan, karena rahmat Tuhan, berkat Tuhan selalu baru setiap pagi. Di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, bawa diri kami untuk semakin mendekat kepada Tuhan. Amin. Teman-teman sekalian, hari ini kita akan sama-sama merenungkan satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Injil Yohanes pasal 21 ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Kata Yesus kepada mereka, marilah dan sarapanlah. Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, siapakah engkau? Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Teman-teman, pernah nggak kalian mengalami sebuah kebingungan di dalam dunia ini? Bingung apa yang harus dikerjakan? Bingung apa yang harus dikatakan? Bingung nggak tahu harus jawab apa dengan pertanyaan-pertanyaan di dalam kehidupan kita? Bingung karena semuanya nampak buram atau tidak jelas. Teman-teman, ketika bicara bingung, maka bingung adalah sebuah reaksi atau sebuah respon, sebuah kondisi yang tentu saja pernah kita alami dan kita akan terus mengalaminya. Kenapa? Karena kita berelasi dengan berbagai macam orang. Karena kita berhadapan dengan berbagai situasi dan yang pasti, karena kita adalah manusia yang terbatas. Kita bukan Tuhan yang tidak terbatas, tapi kita adalah manusia yang terbatas. Teman-teman, ketika engkau bingung, maka bingung itu bukan hanya dialami oleh manusia modern seperti zaman sekarang ini. Tetapi bingung adalah reaksi yang terjadi ketika Petrus dan para muridnya tidak tahu apa yang harus dilakukan. Kenapa? Karena beberapa waktu yang lalu mereka menyaksikan, mereka melihat bagaimana Tuhan yang mereka sembah, Tuhan yang mereka ikuti, Tuhan yang dia lihat selama ini bisa menyembuhkan orang yang sakit kusta, bisa meredakan angin ribut, bisa membangkitkan orang mati, disiksa, disalibkan dan mati. Namun 3 hari kemudian Petrus pun bersama para murid yang lain menyaksikan dan mengalami bahwa Yesus yang sudah mati itu adalah Yesus yang bangkit. Yesus yang menyatakan dirinya kepada mereka, Yesus yang selama ini mereka kagumi kembali lagi. Teman-teman, maka Petrus dan para murid yang lain saat itu mengalami kebingungan. Mereka bingung sekarang apa yang harus dilakukan. Mereka bingung karena ya mereka tidak tahu apa yang akan terjadi kemudian. Baru saja disalibkan tapi kemudian bangkit. Senang? Iya senang, tapi nggak ngerti apa yang mesti dilakukan. Teman-teman, maka ketika dia mengalami kebingungan, ketika dia mengalami kegalauan gitu ya, kalau mau dibilang bahasa zaman sekarang adalah galau. Ketika mereka mengalami kegalauan ini, maka Petrus
sang pemimpin gitu ya, Petrus yang gak bisa diem ini, dia daripada diem aja gitu ya, maka dia mengambil satu inisiatif. Apa inisiatif yang diambil? Tentu saja bukan inisiatif yang macam-macam, karena zaman dulu tidak bisa langsung searching by Google gitu ya. Atau tidak bisa mencari di internet, atau lihat-lihat postingan Instagram, atau lihat apapun itu gitu ya teman-teman. Apa yang Petrus lakukan adalah dia melakukan apa yang dulu biasanya dia kerjakan, mancing ikan. Maka dia berinisiatif untuk memancing kembali, untuk menjala ikan, untuk kembali lagi kepada pekerjaan dia yang memberi kepastian. Karena apa? Karena dia dulu nelayan, maka dia punya keahlian dalam menangkap ikan. Dan dia tahu apa yang akan dia kerjakan. Sesudah menangkap ikan dia menjual, kemudian dia dapat duitnya. Itu sesuatu yang pasti, sesuatu yang wajar. Maka dia langsung berinisiatif untuk menangkap ikan, dan kemudian para murid lain melihat Petrus menangkap ikan, kembali lagi ke pekerjaan yang dulu, maka para murid yang lain pun mengikutinya. Namun apa yang terjadi teman-teman? Ketika Petrus merasa dirinya sanggup, dan ketika para murid yang bersama-sama dengan dia juga merasa dia sanggup melakukan atau mengumpulkan, merasa diri tahu ketika mereka mengerjakan ini maka itu akan memberikan keuntungan bagi dirinya, hal yang mereka dapatkan adalah nihil teman-teman. Semalaman, seharian mereka menangkap ikan, dalam beberapa jam itu mereka berusaha menangkap ikan, berusaha mendapatkan ikan itu. Namun apa yang terjadi teman-teman? Yang terjadi adalah mereka sama sekali tidak mendapatkan apapun. Sampai-sampai mereka mendengar suara yang tidak asing dengan kalimat yang luar biasa yang pernah mereka dengar sebelumnya, supaya mereka menebarkan jalanya di sisi yang lain. Kemudian mereka mendapatkan sesuatu hal yang tidak pernah mereka duga. Mereka kembali lagi mendapatkan ikan. Teman-teman, apa sih relasinya ketika Tuhan Yesus menjumpai para murid yang saat itu sedang bingung dan mengambil keputusan untuk mereka melakukan apa yang biasa mereka kerjakan. Teman-teman, ketika kita menjalani kehidupan kita, pasti ada masa-masa suram, pasti ada masa-masa di mana kita tidak lagi gitu ya. Kita tidak bisa melihat dengan jelas, kita ngerasa aduh kok blur banget gitu ya. Apa sih yang mesti saya kerjakan, apa sih yang mesti saya lakukan. Maka teman-teman, kita mungkin sekali pengen rasanya men-skip kehidupan kita gitu ya. Makanya salah satu lagu yang sering banget dijadikan back sound gitu ya untuk reels kita di IG adalah apa? Can we skip to the good part gitu ya. Can we skip to the good part gitu. Kenapa kita nggak mau ribet-ribet, kita mau lihat yang bagus, kita mau lihat hasilnya yang langsung jadi. Kita nggak mau pusing dengan segala proses. Tapi masalahnya kehidupan kita tidak bisa di skip gitu ya. Kehidupan kita nggak bisa kita skip. Masalah kita nggak bisa skip. Yang bisa kita kerjakan adalah kita melalui itu. Yang bisa kita lakukan adalah yuk sama-sama bingung, sama-sama mengalami pertolongan Tuhan di dalam kebingungan tersebut. Sama seperti para murid. Ketika mereka bingung, ketika mereka galau, dan ketika mereka tidak menangkap apapun, justru di situ Tuhan memberikan sebuah harapan yang pasti. Justru di sanalah Tuhan mengarahkan hidup mereka. So apa yang bisa kita kerjakan teman-teman? Ada 3 hal yang bisa kita kerjakan. Yang pertama teman-teman, nantikanlah Tuhan. Di tengah segala kebingungan kita, jangan tinggalkan Tuhan, jangan salahkan Tuhan, tapi nantikanlah Tuhan. Kondisi boleh berubah, tetapi kebenaran firman Tuhan tidak akan pernah berubah. Teman-teman, ketika hidup kita bingung, jangan salahkan Tuhan, apalagi meninggalkannya. Yang harus kita kerjakan adalah kita bergantung penuh kepada firman Tuhan yang benar, yang punya janji yang pasti, dan yang sudah bertahan selama ini. Firman Tuhan adalah kebenaran yang absolut. Firman Tuhan adalah firman yang hidup, yang bisa menguatkan kembali iman kita, yang bisa
memberikan penghiburan ketika kita mengalami kesedihan, yang bisa kembali lagi memberikan semangat untuk kita bangkit dan terus menjalani kehidupan ini. Teman-teman, Tuhan melalui firman-Nya yang ada di dalam Alkitab berbicara secara langsung kepada kita. Makanya teman-teman, ketika kita mengalami sebuah kebingungan, kegalauan yang terjadi, jangan tinggalkan Tuhan, tetapi nantikanlah Tuhan. Yang kedua teman-teman, apa yang bisa kita lakukan? Teman-teman, di dalam kebingungan kita, yakinlah bahwa Tuhan selalu pegang kontrol dalam hidupmu. Di dalam segala kebingungan, di dalam segala kegalauan yang kita terjadi, bukan situasi, bukan orang lain, bukan pihak lain, bukan keadaan yang memegang hidup kita, tetapi Tuhanlah yang memegang kehidupan kita, Tuhanlah yang mengontrol semuanya. Kalau Tuhan bisa mengubah air menjadi anggur, Tuhan bisa meredakan angin ribut, Tuhan bisa membangkitkan Lazarus yang mati, bahkan Tuhan sendiri bisa bangkit dari kematian. Maka teman-teman, segala situasi di dalam kehidupan kita itu pasti dipegang oleh Tuhan. Apa yang terjadi dengan para murid ketika mereka berpikir bahwa mereka adalah ekspertis di dalam dunia pernelayanan, mereka tidak mendapatkan apa-apa, tetapi ketika Tuhan memerintahkan mereka untuk menebarkan jala di sisi yang lain dan mereka mendapatkan ikan yang banyak, di situ Tuhan menunjukkan bahwa Tuhanlah yang mengontrol segala sesuatunya. Tuhanlah yang mengontrol perahu mereka, Tuhanlah yang mengontrol ikan mereka, Tuhanlah yang mengontrol hidup mereka dan arah hidup mereka selanjutnya. Teman-teman, di dalam kebingungan kita, yakinlah engkau dan saya tidak pernah Tuhan lepaskan. Kalau dia sudah merelakan nyawanya untuk kita, masa sih dia mau lepas kendali? Masa sih dia mau melepaskan kita, membiarkan kita mengalami segala sesuatu sendirian? Tuhan itu begitu mengasihi kita, dia memberikan hidupnya dan tentu saja itu adalah sebuah jaminan bahwa dia yang memegang kendali atas hidup kita. Salib saja bisa dia ubah dari lambang hukuman menjadi lambang kasih karunia. Maka tentulah segala sesuatu yang terjadi di dalam hidup kita, jika dia berkehendak, dia bisa mengubahnya. Dan jika dia tidak berkehendak, dia akan memampukan kita melaluinya. Yang ketiga teman-teman, datanglah kepada Tuhan. Ketika kita menantikan Tuhan, kita meyakini Tuhan, maka jangan berhenti di situ. Tapi bawa diri kita dengan segala permasalahan kita, bawa diri kita dengan segala kebingungan kita untuk mendekat kepadanya. Teman-teman, Tuhan kita bukanlah Tuhan yang menjauh dari kita. Tuhan kita adalah Tuhan yang datang. Perhatikan teman-teman, di dalam kehidupan Tuhan Yesus, ketika dia lahir ke dalam dunia ini, maka dia yang datang. Dia tahu manusia di dalam segala keterbatasannya tidak bisa mendekat kepada dia. Dia tahu bahwa manusia yang berdosa tidak bisa mendekat kepada Allah, maka dia datang. Kenapa? Karena dia mengasihi umat manusia. Demikian juga yang terjadi saat itu dengan para murid. Bukan para murid yang mencari Tuhan Yesus, tetapi Tuhan Yesus yang datang mendekat kepada mereka. Teman-teman, di dalam kehidupan kita Tuhan selalu ada untuk kita. Maka mari datang, bawa hidup kita. Bawa segala kegalauan kita. Bawa segala kebingungan kita. Jangan lari dari masalah. Jangan lari dari kehidupan yang membingungkan ini. Tapi bawa itu semua ke dalam tangan Tuhan. Dan minta Tuhan sendiri yang membantu kita melihat bahwa dia adalah Tuhan yang mengontrol hidup kita. Mengontrol segala sesuatunya. Teman-teman, kebangkitan Tuhan menyatakan kepeduliannya. Tuhan yang bangkit, bukanlah Tuhan yang jauh. Tetapi Tuhan yang bangkit adalah Tuhan yang peduli akan hidupmu. Tuhan yang bangkit adalah Tuhan yang tahu, peduli dengan kebingunganmu. Maka teman-teman, apa sih yang menjadi kebingunganmu saat ini? Apa sih yang menjadi kegalauan hidupmu saat ini? Tuhan mau peduli dan mendengarkan segala keluh kesah kita. Tuhan mau peduli mendengar kebingungan kita. Dia adalah sahabat kita yang sejati,
yang rela memberikan nyawanya untuk kita. Yuk teman-teman, bawa segala kebingungan dan kegalauan kita kepada Tuhan yang peduli dengan hidup kita. Yuk kita berdoa. Tuhan, kami tahu hidup kami sering kali mengalami kebingungan dan kegalauan. Seringkali kebingungan dan kegalauan ini membuat kami mengalami jalan buntu. Seringkali kegalauan dan kebingungan ini membuat kami ingin melarikan diri dari kehidupan ini. Tapi Tuhan, ajarkan kami bukan lari dari kebingungan ini. Sebaliknya, kami mau melaluinya bersama dengan Tuhan. Ajarkan kami untuk menyerahkan hidup kami sepenuhnya kepada tangan Tuhan yang ajaib. Di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Amin.